Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 2 November 2025, Tel Aviv, Gaza Strip, Istanbul. Pada hari Minggu 2 November 2025 malam, militer Israel kemudian mengumumkan bahwa mereka telah menerima 3 jenazah sandera yang diserahkan oleh Hamas melalui Organisasi Kemanusiaan Internasional sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Secara terpisah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Hamas tampaknya cukup bertekad untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata di Gaza dan menekankan bahwa negara-negara muslim harus mengambil peran utama dalam proses rekonstruksi wilayah tersebut. Namun di balik peristiwa ini, terdapat 2 dinamika panas yang secara simultan mengguncang medan diplomasi dan keamanan. 1. Pertukaran jenazah, sandera yang berjalan lambat dan penuh ketegangan. 2. Langkah mendadak Israel menarik sekitar 700 kendaraan buatan Tiongkok dari para perwira militer karena kekhawatiran kebocoran intelijen. Kronologi dan fakta utama. Menurut laporan media internasional, 3 jenazah sandera dikembalikan ke Israel pada malam 2 November 2025. Israel mencatat bahwa masih terdapat sejumlah jenazah dan sandera yang belum dikembalikan dalam kerangka gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu. Presiden Erdogan dalam pidatonya di Istanbul menyebut bahwa tampak bahwa Hamas cukup bertekad untuk menepati perjanjian. Namun, dia juga memperingatkan bahwa gencatan senjata hanyalah tahap awal dan bukan solusi akhir bagi Palestina. Pada tanggal 2 November 2025, media Israel melaporkan bahwa Israel Defense Force (IDF) mulai menarik kembali sekitar 700 kendaraan buatan Tiongkok yang selama ini dipakai oleh para perwira senior militer Israel, khususnya model seperti Cherry Tiggo 8 Pro. Alasan penarikan, aparat keamanan Israel melakukan penilaian bahwa sistem elektronik dalam kendaraan tersebut dapat mengirim data sensitif secara otomatis tanpa kontrol pengguna, sehingga dianggap sebagai risiko kebocoran intelijen. Sebelumnya, kendaraan buatan Tiongkok telah dilarang memasuki markas militer Israel karena kekhawatiran serupa. Analis, apa artinya semua ini? Dari sisi kemanusiaan dan diplomasi, penyerahan jenazah sandera menunjukkan bahwa aspek paling tragis dari konflik, kehilangan nyawa, keluarga yang menunggu kepastian, masih terus berlangsung dan menjadi elemen penting untuk memperkuat gencatan senjata. Pernyataan Erdogan memberi sinyal bahwa Hamas, setidaknya dalam pandangan Turki, ingin memegang komitmen dalam kesepakatan gencatan senjata yang dapat membantu stabilitas jangka pendek di Gaza. Namun, fakta bahwa masih banyak jenazah dan sandera yang belum dikembalikan menunjukkan fragilitas proses dan risiko kebangkitan kembali konflik. Dari sisi keamanan dan geopolitik, tindakan Israel menarik kendaraan Tiongkok menggarisbawahi bagaimana masalah intelijen dan teknologi kini menjadi bagian penting dari persaingan geopolitik. Bukan hanya soal senjata konvensional atau teritori, melainkan kendaraan yang bisa membawa sensor dan sistem telemetri bisa menjadi risiko besar. Langkah ini juga menegaskan bahwa Israel memperlakukan hubungan teknis dan rantai pasokan kendaraan sebagai bagian dari domain keamanan nasional, terutama dalam konteks militer. Hubungan Israel-Tiongkok serta Israel dengan negara lain yang menggunakan teknologi Tiongkok bisa mendapat dampak. Juga memberi gambaran bahwa negara-negara sekutu seperti AS dan Inggris yang sebelumnya membatasi kendaraan Tiongkok di wilayah sensitif, kini memiliki pendukung tambahan dalam praktek Israel. Tantangan dan pertanyaan ke depan. Apakah penyerahan jenazah dan sandera akan berlanjut secara penuh sesuai target gencatan senjata? Keterlambatan bisa memicu kekecewaan dan kekerasan kembali. Sejauh mana implementasi gencatan senjata dapat dipastikan apabila satu pihak, Hamas, dinilai patuh oleh Turki, namun pihak lain, Israel, menunjukkan tindakan keamanan keras terhadap teknologi asing? Apakah ini menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap ancaman teknologi dibanding konflik langsung? Apakah langkah Israel terhadap kendaraan Tiongkok akan menimbulkan efek domino? Misalnya negara lain meninjau ulang penggunaan kendaraan buatan Tiongkok dalam militer atau unit sensitif mereka. Bagaimana proses rekonstruksi Gaza akan berjalan? Erdogan menekankan keterlibatan negara muslim dalam pemulihan Gaza. Namun Iran, Mesir, Qatar serta Israel punya kepentingan sendiri. Akan terjalin bagaimana keseimbangan kekuatan diplomasi ini. Kesimpulan,
Pada 2 November 2025, momen ini memperlihatkan betapa kompleksnya situasi di Timur Tengah. Satu sisi ada nyawa manusia yang dikembalikan sebagai simbol kemanusiaan. Di sisi lain ada ancaman baru dari risiko teknologi dan data dalam konflik besar. Pernyataan Erdogan bahwa Hamas tampak patuh menatap gencatan senjata memberi sedikit harapan. Namun langkah Israel terhadap kendaraan Tiongkok menyiratkan bahwa meskipun senjata besar mungkin berhenti berbulan-bulan, perang teknologi dan intelijen terus berjalan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.